Bab istiqbalil imami, bab menerangkan menghadapnya imam an-nasa pada manusia fi khutbatil id. Qoma Abu Sa'id, qala Abu Sa'idin, qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri muqabilan nasi khali menghadap manusia. Jadi menunjukkan khutbah itu bukan kok ngadep kiblat sana. Ngadepnya dikhutbahi. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'aim, qala Abu Nu'aim hadatsana Muhammad ibnu Tolha an Zubaidin an Sya'bi anil Bara, qala al-Bara kharaja keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Adhan di dalam hari Idul Adha ilal Baqi ke Baqi. Soalnya di Baqi ini, berarti Baqi itu zaman dulu ya belum kayak sekarang ini. Baqi dulu itu asalnya pasar Baqi. Fasolah maka sholat siapa? Nabi rakaat ini dengan 2 rakaat. Suma akbala setelah selesai sholat, suma akbala menghadap siapa Nabi alaina kami biwajhi dengan wajahnya Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi, inna awwala nusukina, sesungguhnya awal ibadah kita, nusuk mana ibadah? Fi yaumina, di dalam hari kita, hada yaumi adha, hari adha, itu an-nadba'a, hendaknya memulai siapa kita bisolati dengan sholat. Sumanarji'a, kemudian kembali siapa kita. Semua itu balik, terus fanan kharo, maka kurban siapa kita. Faman maka bermula barang siapa, fa'ala itu melakukan siapa man, dzalika pada itu ibtidaus sholat, ibtidaus sholat. Setelah itu terus baru kurban. Faqat wafaqo, maka benar-benar mencocoki siapa man sunnatana pada sunnah saya. Waman bermula barang siapa dabakha itu motong siapa man qabla dzalika, di dalam sebelumnya sholat. Fa innama huwa, maka sunya bermula al-madbuk, hewan yang dipotong. Jadi kadang-kadang ini Ustadz Domir itu rujuk itu ngambil dari kefahaman mafhum, kefahaman. Fanusnya al-madbuk, hewan yang dipotong itu syai'un, sesuatu ajala yang mencepatkan siapa manhu pada syai'un li alihi, untuk keluarganya man. Walaisa, dan tidak ada apa madbuk, hewan yang dipotong itu minan nusuki, sebagian dari korban fisyai'in dalam sedikit pun, ay fisyai'in qalilin. Faqama maka berkata rajulun siapa orang laki-laki, Abu Burda kemarin, faqala rajul ya Rasulullah, ini sungguhnya saya dabaktu itu memotong siapa saya, aku sudah terlanjur motong, gimana itu? Wa indi, dan itu di sisi saya jada'atun, bermula jada'a, kambing kacangan yang umur 1 tahun, cuman khairun, yang lebih bagus min musinatin, daripada kambing kacangan usia 2 tahun. Gimana? Qala berkata siapa Nabi, idbah, memotonglah kamu pada jada'a, cuman walatafi, dan tidak mencukupi apa jada'a an akadin, dari seseorang ba'daka, di dalam setelahnya kamu. Nah, ini barok cerita Rasulullah ini yang mengatakan ke Baqi, waktu Baqi itu bukan makam sekarang itu kan. Nah, beliau terus sholat 2 rakaat, dalilnya sholat itu 2 rakaat itu. Selesai sholat terus beliau menghadap kami khutbah. Isi khutbahnya inna awwala nusukina, awal ibadah kita. Ini kami kemarin kan kami terangkan, nusuk itu maknanya ada kalanya ibadah, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholat saya wa nusuki, ibadah saya. Ada kan nusuk itu bi mana kurban, ada nusuk bi mana haji. Makanya al ansaku salah satu nusuk itu ada 3. Nah, ini maknanya nusuk itu 3 macaman. Jadi awal ibadah kami hari ini itu memulai sholat, terus mulai sholat sumanarji, terus kami balik ke rumah, terus fanan kharo, berarti yang dipotong ini itu unta, maka kalimat nankhar. Barang siapa yang melakukan, nah sholat dulu baru motong, fakot wafana sunnah tanah. Waman dabaka, siapa yang motong sebelum sholat, maka yang dipotong itu sesuatu yang hanya tergesa-gesa lah gamanya kan, untuk keluarganya. Laisa minan usuki fi syai'in, tidak termasuk sedikit pun dari kurban. Nah, ini kemarin sudah terangkan dari madhab 4 ini, itu yang 3 mensyaratkan motong harus sesudah sholat, ya kan? Karena ini hadisnya kan sudah sholat. Dalam madhab Syafi'i tidak, yang penting sudah masuk waktu, ya kan? Jadi katakan matahari sudah tumbak, tambah waktu cukup untuk sholat atau khutbah sah, walaupun belum sholat. Nah, alasannya As-Syafi'i karena bahasa sholat itu adalah bahasa umumnya. Umumnya orang motong itu sudah sholat. Kayak kemarin lah kan, orang siapa yang datang Jumatan gitu kan, diajukan mandi. Bahasa datang itu kan umumnya.
Nah, orang yang sudah di masjid tetap disunatkan apa? Mandi. Kayak jamaah tabrak itu kan dia sudah di masjid. Zaman Nabi itu ashabus sufa ya sudah di masjid, tetap disunatkan mandi. Jadi itu bahasa jaryan alal ghalib umumnya. Nah, jadi kita ini nggak usah repot, nggak usah terlalu gimana ya. Pokoknya asal orang itu ya khilaf madhab 4 ini diikuti, insya Allah itu aman-aman ya, nggak terlalu lah bahasanya apa ya. Fanatik yang berlebihan itu nggak terlalu. Makanya Imam Sa'roni itu kan yang punya kitab Mizanul Kubra ya Pak Rajab kan. Itu beliau dalam kitab Mizan itu menerangkan dengan jelas. Jadi madhab 4 ini semua muaranya itu benar semua. Jadi nggak ada yang salah. Yang penting ada yang kita ikuti jelas. Kita ikut Syafi'i kan, Maliki jelas. Nah, jangan nggak jelas. Yang penting jelas. Jadi laisa minan nusuki bisain. Nah, Faqala rajulun, ada namanya Abu Burda, ya Rasulullah, ini dah waktu. Aduh, aku tadi belum sholat sudah mau motong. Jadi dia itu merasa bahwa potongannya itu belum dianggap sah. Maka dia teman saya ini ya Rasulullah punya hewan kambing Jawa, kambing kacangan yang umur 1 tahun. Itu lebih bagus daripada kambing kacangan yang usia 2 tahun. Karena kambing yang 1 tahun ini gemuk, dagingnya banyak. Katanya tidak apa-apa lah, potonglah itu. Cuman itu hanya untuk kamu, selain kamu tidak sah. Berarti Nabi itu begitulah, Nabi itu yang luar biasa. Luar biasa. Karena jadi Nabi itu menghargai orang walaupun salah pun dihargai. Ini kan salah sebetulnya kan. Tapi Nabi tidak mencoba kamu itu goblok, bodoh, belum waktunya, enggak begitu, enggak. Nabi itu enggak. Ya dihargai. Coba kalau kita belum adzan kamu goblok, udah belum waktunya adzan, udah adzan mesti gitu. Jadi Nabi itu nengok semangatnya Abu Burda luar biasa, dihargai itu Nabi. Nah, maka kita ini kalau ada orang yang semangat berbuat baik walaupun salah kita hargai, ya kan? Jadi senang orang itu, dan nggak mutu dia senang dihargai Nabi. Siapa potonglah itu? Cuma untuk kamu aja, untuk lainnya nanti nggak sah. Nah, dihargai Nabi. Kemarin kan alasan jelaskan Abu Burda ini kan tetangganya ini banyak orang miskin. Jadi mereka itu inginlah menyenangkan tetangga yang fakir miskin sampai belum sesuatu dipotong. Saking semangatnya. Nah, sang semangatnya menghargai tetangga-tetangga, ingin menyenangkan orang. Maka Nabi itu luar biasa, akhlaknya luar biasa. Pokoknya intinya dalam hadis ini kandungannya kalau ada orang semangat ya dalam berbuat baik walau salah ini mau dihargai. Jadi bukan ngari kesalahannya tapi semangatnya kita hargai. Ini berarti dihitung korban. Mana? Yang hadis ini. Iya, dihitung korban. Dan, cuman ini khusus dia. Iya, enggak. Karena kambing kacangan itu harus usia 2 tahun. Kalau kerbau sapi usia 2 tahun usianya kan. Nah ini kan 1 tahun kan. Nah ini khusus dia. Nabi menghargai. Luar biasa ini Nabi ini kan. Babul alami bermakna bab menerangkan tanda-tanda alati al-alam bimusola yang di tempat sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddadun qala Musaddad hadatsana Yahya ibnu Sa'id hadatsana Sufyan qala Sufyan hadatsana Abdurrahman ibnu Abis qala Abdurrahman samitu ibnu Abbas qila dikatakan lau kepada Ibnu Abbas asyahita adakah hadir siapa kamu Ibnu Abbas al-ida pada id salat id ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Abbas na'am iya aku ikut hadir laula makani andai kata tidak ada bermula kedudukan saya itu maujud, andai kata tidak ada bermula kedudukan saya maujud, kedudukan saya ini dengan Nabi itu kan masih hubungan kerabat gitu kan, minasigori karena kecil ini masahitu maka tidak hadir siapa saya pada id kata atas sehingga datang siapa Nabi al-alama pada tanda-tanda aladi al-alam indah dari Kasirin yang di sisinya rumahnya Kasir ibni Solti. Fasolah maka sholat siapa Nabi summa khotobah khutbah siapa Nabi summa ata datang siapa Nabi an-nisa'a wa ma'ahu dan itu bersama Nabi Bilalun bermula Bilal fawa adho maka merimau idho siapa Nabi hunna pada nisa wa dzakaro dan mengingatkan siapa Nabi hunna pada nisa wa amaro dan perintah siapa Nabi hunna pada nisa bisodakoti dengan sodako. Faro'aitu maka melihat siapa saya hunna pada nisa yahwina khalih memanjangkan so ngerangge juga kan
memanjangkan siapa nisa bi aidihinna pada beberapa tangannya nisa, yakdifna khale meletakkan siapa nisa hunna pada al mutasaddaq bihi perkara yang disedekahkan, hunna pada perkara yang disedekahkan, hu pada al mutasaddaq bihi, hu fi thaubi Bilalin dipakainya Bilal, sumantolako terus berangkat siapa Nabi wa ya Nabi wa Bilalun dan Bilal ila baitihi ke rumahnya Nabi. Nah ini babul alam bil musola, gini Nabi itu kan sholatnya di masjid, dikatakan di tanah lapang, maka dikasih tanda-tanda. Nah ini tempat sholat. Ini maknanya, ini perlu kita ikuti, ini hadis. Kalau kita ambilkan sholat di tanah lapang, nah kita bikin bendera atau apa sebagai tanda di tempat sholat itu diniati tiba Nabi dapat pahala sampean. Nah, karena mengikuti sunnah. Jadi misalkan begitu pula kita tempat pengajian, ya kasih bendera atau apa kan? Oh tanda, ini tempat pengajian. Nah ini dalilnya itu. Kan sama-sama, sama-sama siar, ya nak, sama-sama apa siar. Jadi innamal amalu biniat. Jadi zaman pengajian kasih bendera-bendera. Ini TV alam, ada tandanya. Oh itu pengajian. Sehingga nampak siarnya. Terus lagi orang kan nggak sesat, tahu itu maksudnya. Nah, luar biasa. Kata Abdurrahman bin Abis, Ibnu Abis, aku mendengar Ibnu Abbas ketika dia ditanya, "As-saita al-id, sampean hadir ndak sholat id sama Nabi?" Iya. Laula makani masahituhu. Itu laula makani masahituhu. Andai kata tidak ada kedudukan saya dengan Nabi, maksudnya masih ada hubungan kerabat, maka aku ndak hadir id karena saya masih kecil. Kenapa? Minasigor, karena masih kecil. Wong Rasul wafat itu Ibnu Abbas itu masih usia 13 tahun. Nah, makanya di sini tuh digali oleh orang ahli hadis itu begini, dibuat judul begini, ini dalam ilmu mustalah. Jadi orang itu ketika masih kecil itu dengar Nabi ya. Ibnu Abbas kan masih kecil. Dengar Nabi hadis-hadis. Nah, terus menyampaikan ketika beliau sudah balik ke dewasa itu boleh. Nah, jadi boleh ketika masih kecil dia akan cerdas kan, nah, dapat banyak hadis dari Nabi. Terus diwatikan ketika beliau dewasa. Nah, itu maksudnya gitu. Tapi budaya masih belum terus. Apa? Sampai tua belum terus ya. Jadi gini, iya memang masih ibu terus. Ya apa? Yang julukan. Jadi gini loh Pak. Gini loh Pak Rojab. Nah, iya memang iya. Makanya dalam nahwu itu kan ada alam bil ghalaba. Nah, alam bi itu sudah masyhur, sudah menonjol kalau Ibnu Abbas itu abdullah. Nah, gitu maksudnya alam bil ghalaba. Nah, gitu. Ya, ini prakteknya itu nih. Mau sampai tua ya memang Ibnu terus memang julukannya itu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar kan sampai tua ya. Insyaallah Ibnu terus. Iya. Masalah apa tempat ini? Tempat yang ini kan tanah lapang ya. Iya. Di tanah lapang ini setelah digunakan sholat, apa bisa disebut sebagai musola? Ini kan tanah lapang. Iya. Tapi bukan masjid ya. Bukan. Bisa disebut sebagai musola karena dipakai sholat. Nah, sedangkan sekarang kan istilah, kalau yang sekarang berkembang ya, istilah nama masjid dengan musola itu kan berbeda. Iya. Nah, kalau dulu bedanya itu apa musola itu tanah lapang begitu, masjid itu yang sudah ditetapkan, atau sekarang masih berlaku seperti itu? Jadi gini, bahasa musola ada dua, ada bahasa lughawi, ada hakiki. Ya, ya kan? Paham maksudnya kan? Jadi musola lughawi mana yang ditempati sholat namanya musola kan gitu kan. Tapi hakiki itu yang diikrarkan ini untuk musola gitu kan. Katakan usurau atau masjid atau langgar. Nah yang diikrarkan itu. Tapi kalau sekedar untuk ketika hari raya aja ya tetapnya musola, lu musola lu gotan saat itu aja. Nah ini coba hadisnya kan sama-sama ya, sama dengan tadi Tuhan. Yang diulang-ulang sama-sama. Ini tadi menunjukkan Imam Bukhari itu hebat. Dengan beberapa hadis yang isinya sama punya syarat yang berbeda-beda. Kalau orang nggak tahu ngapain Imam Bukhari ngulang-ulang, itu menunjukkan beliau ini luar biasa. Makali hadis itu sesuai kan. Ya kan? Hadis yang maknanya sama, gurunya macem-macem. Wah itu makanya Amirul Muhaddisin. Kalau orang nggak tahu ngapain Imam Bukhari ngulang-ulang kayak orang nggak tahu gawe gitu kan gitu. Menunjukkan itu hebat ini, menunjukkan kehebatannya orang ini. Luar biasa ini.
Babu mau'idatul imam. Bab menerangkan mau'idahnya imam an-nisa'a yaumul idi dalam hari id. Qala Imam Bukhari hadasan Ishaq ibnu Ibrahim bin Nasr, qala Ishaq hadasan Abdul Razzaq, qala Abdul Razzaq hadasana Ibnu Juraid, qala Ibnu akhbarani atau an Jabir ibni Abdullah, qala Jabir. Qala berkata siapa atau bin Robah. Sami itu mendengar siapa sih pada Jabir, yaqulu kali berkata siapa Jabir, qoma berdiri an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri. Fasolah maka solat siapa Nabi, fabada'a maka memulai siapa Nabi bisolati dengan solat. Summa khotoba kemudian khutbah siapa Nabi. Falamma farogho ketika selesai khutbah siapa Nabi, nazala. Gimana nazala lagi ya debat ini kali, debat tujuhnya ini. Ini maknanya dua ini. Nazala maka pindah siapa Nabi. Nazala maka pindah siapa Nabi dari tempat khutbah. Nazala maka pindah siapa Nabi dari tempat khutbah. Fa'ata maka datang siapa Nabi an-nisa'a pada beberapa orang perempuan. Fadzakaro maka mengingatkan siapa Nabi huna pada nisa. Wawa kali bermula Nabi yattaqi'u itu berpegangan siapa Nabi ala yadi Bilalin atas tangannya Bilal. Wa Bilalun kali bermula Bilal basitun itu orang yang membentangkan saubau pada pakaiannya Bilal. Yulqi meletakkan fi dalam saubau an-nisa'u siapa beberapa orang perempuan as-sodaqota pada sodaqo. Qultu berkata siapa sali atoin kepada ato zakatu yaumin zakatu zakata. Jadi ada yang zakatu ada yang zakata itu kan. Kalau zakata akanat adakah ada apa sodako ai akanat ini ai akanat adakah ada apa sodako itu zakata yaumul fitri itu zakat hari raya fitrah. Qala berkata siapa atau la tidak walakin sodakotan ay walakin kanat sodakotan tetapi ada apa sodako itu sodakotan sodako biasa. Yata sodakna yang bersedekah siapa nisa khina idin ketika itu yaumal fitri fitri tulqi meletakkan siapa mar'a fathaha pada cincinnya mar'a wa yulqina dan meletakkan siapa nisa pada barang sedekah kan cincin. Qultu berkata siapa saya aturo adakah menyangka siapa kamu hakon pada hak alal imami atas imam. Dzalika pada itu atan nisa wa dzakarohum. Dzalika pada itu ityatun nisa, dzalika pada itu ityanun nisa mendatangi perempuan wa yudzakiru dan mengingatkan siapa imam huna pada nisa. Qala berkata siapa atau inasunya dalik itulah hakun itu hak alaim atas a'immah. Nah ini rusuk jadi a'immah beberapa imam. Wama bermula apa itulah hum bagi a'immah la yaf'aluna tidak melakukan siapa a'immah tidak melakukan siapa a'immah hu pada dalik. Jadi menerangkan mau idhonya imam kepada beberapa perempuan yaumal id dalam hari idul hari raya. Ada Jabir dari Ato kata Ato aku dengar Jabir berkata koma Nabi Nabi itu berdiri yaumal fitri di dalam terus fasola Nabi sholat. Nanti koma Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri fasola fabada habis sholat. Jadi fabada ini menafsiri Nabi mulai terus Nabi khutbah. Falamma faragha selesai khutbah nazala. Ini nazala ini gini. Itu Nabi itu kan koma. Maknanya Nabi itu waktu itu sholatnya enggak di mimbar. Jadi mimbar zaman Nabi itu hanya di masjid. Di musola enggak ada mimbar. Itu maknanya kan. Sehingga Nabi selesai khutbah kok dikatakan turun. Nah, turun kan berarti dari mimbar. Makanya ahli hadis itu memaknai nazala ini debat. Nazala itu maknanya pindah. Nabi pindah dari tempat khutbahnya ini pindah ke perempuan.
Alasannya karena bahasa turun itu mengandung pindah. Misalkan ya sampai dari atas, terus turun itu kan dari pindah, dari atas pindah ke bawah. Itu alasan yang memaknai nazalah bi mana pindah. Ada yang nggak terima, nazalah turun, tetap turun. Alasannya Nabi ini bisa juga waktu khutbah itu tempat yang tinggi, daratan yang tinggi, kan ada tanah juga yang tinggi tanah itu. Nah, sehingga nazalah mana turun. Apa kok ewa-ewa mana entakola barang? Wah, jadi apa maksudnya kan? Iya, waktu itu nggak ada mimbar. Nah itu makanya nazalah itu maknanya ada yang intakola min makanil khutbah. Nabi pindah dari tempat khutbah ke perempuan. Karena makna yang terkandung dalam nazal itu mesti pindah dari atas pindah ke bawah kan gitu. Jadi makna pindahnya yang diambil. Nah, terus Nabi mendatangi perempuan, mengingatkan para perempuan, memberikan ceramah lah kan. Terus selesai Nabi karena kecapean, Nabi ya tawakkau ala yadi Bilal. Nabi berpegangan pada tangan Bilal karena usia beliau sudah tua. Nah nilai yang dibadasar kemarin bahwa datang itu tuh pakai kendaraan. Dikiaskan ini. Karena orang yang diangkat namanya berpegangan itu kan sama dengan diangkat, diringankan bebannya. Nah, diambil dari situ. Nah, Bilal basitun saubahu. Bilal membentangkan apa pakaiannya. Terus banyak perempuan itu yang memberikan sedekah-sedekah. Nah inilah sekarang orang ngidarkan kerdus, ceramah, surban, ya ini kotak berjalan. Nah ini niru ini, hadisnya ini. Nah, wa Bilalun basitun sau bau yulkin nisa, kan? Nah itu dalilnya. Dan dari kemarin saya terangkan, perempuan itu menginfakkan hartanya asal miliknya sendiri tanpa izin suami itu tidak masalah. Ini buktinya. Jadi seorang perempuan itu boleh memberikan hak miliknya itu boleh tanpa izin suami itu sah. Cuman adabnya bagusnya itu izin suami. Nah ini cuman ini dibuat dalil oleh fuqaha. Oh berarti perempuan menginfakkan harta miliknya itu boleh walau tanpa izin suami. Tapi kalau harta suami ya nggak boleh. Harus ada izinnya. Ini kan gitu kan milik dia. Sehingga cincinnya, gelangnya, diinfakkan. Nah, kata Ibnu Juraid, aturu haqqon alal imam. Jadi Ibnu Juraid ini qultu li Ato, saya tanya kepada Ato, zakat yaumul fitri. Jadi saya Ato, itu maksudnya itu yang diberikan itu zakat hari raya atau gimana? Oh bukan. Itu sedekah biasa, sedekah biasa. Nah, beliau kenapa Ibnu Juraid kok tanya Ato seperti itu? Karena itu momennya momen Idul Fitri. Maka nggak salah beliau mengatakan itu zakat Idul Fitri. Enggak, itu sedekah biasa, sedekah biasa. Wan kultu. Ini kata Ibnu Juraid, aturu haqqon al imam. Apakah imam itu haqqon? Jadi hak ini gini. Hak ini ada dua imam, dua pendapat yang memaknai. Apakah hak bagi imam itu mendatangi perempuan terus memberi mau ido? Kata atau innaul haqqun itu wajib. Wajib. Jadi gini. Atau ini mewajibkan, maaf ini, kita mendatangi perempuan-perempuan memberikan pencerahan. Kata Qadhiyat yang mengatakan begitu hanya Atau saja, ulama yang lain tidak, sunat. Jadi kita mendatangi perempuan memberikan pencerahan itu sunat. Itu punya ulama. Bukan memberi pengajian, mendatangi maksudnya kan. Kecuali kata Imam Nawawi, kalau orang-orang perempuan misalkan nggak didatangi, nggak dikasih pencerahan ke rumah-rumah, oh dia itu bahaya karena orangnya tidak mengaji macam-macam kan, masih wajib. Nah, wajib. Dan disinilah ada sebagian ulama, nah inilah dalilnya orang mengadakan pengajian perempuan, majelis taklim perempuan kan, majelis taklim perempuan, itu penting. Makanya kata Ato wa malahum, ngapain saya para pemimpin itu kok tidak melakukan seperti itu? Kata beliau kan, mendatangi orang-orang yang belum mengerti didatangi, mereka itu kasih tahu, itu wajib. Kata Ato wa malahum layaf aluna, kenapa mereka tidak melakukan? Nah ini Ato itu berpendapat bahwa mendatangi orang-orang memberikan ilmu itu wajib. Nah, wajib. Cuman kata Imam Nawawi ya ndak, mestinya yang datang itu ya timbanya masuk sumure kon teko ngono. Mestinya kan ngono kan. Mestinya kan timbanya datang masuk sumure suruh datang gitu kan. Ya kan. Kebalik ya. Wah.
Qala ya Allah. Oh iya. Kita sama-sama datang, ini sama-sama datang ini. Ini sama-sama datang ini karena sama-sama butuh. Saya juga butuh ini kan. Sama-sama butuh. Qala Ibnu Juraid wa akhbarani Hasan Muslim Antawus an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas syaitu al-fitr Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman yusalluna khali salat. Siapa semuanya? Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman pada salat Idul Fitri khutbah qoblal pada yusalluna khali melakukan. Siapa Nabi akhir pada salat Idul Fitri qoblal khutbah. Suma yuktabu Suma yuktabu dikhutbahi, dilakukan khutbah apa ba'du setelahnya salat. Suma yuktabu dilakukan khutbah ba'du setelahnya salat. Kharaja keluar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni seakan-akan saya angduru itu melihat siapa saya ilaihi kepada Nabi. Khina yujallisu ketika menyuruh duduk siapa Nabi. Ketika menyuruh duduk siapa Nabi biadi dengan tangannya Nabi. Suma akbala kemudian datang siapa Nabi menghadap siapa Nabi yasuku khali membelas sop. Yasuku khali membelas siapa Nabi hum pada beberapa sopnya orang laki-laki. Yasuku khali membelas siapa Nabi hum pada beberapa sopnya orang laki-laki. Kata sehingga datang siapa Nabi anisaa pada beberapa orang perempuan. Wa ma'au dan itu bersama Nabi Bilalun bermula Bilal. Faqala maka berkata siapa Nabi? Berkata ya ayuhan nas pada ya ayuhan nabiyu. Ya ayuhan nabiyu. Maksudnya membaca. Nabi baca ayat ini. Idza jaa apabila datang kepada kamu al mukminatu siapa beberapa orang mukmin perempuan yubayyina maka biat siapa mukminat kepada kamu al ayata meneruskan kamu pada ayat. Sumakola berkata siapa Nabi khina faragha ketika selesai siapa Nabi minha dari membaca ayat ya ayuhan nabiyyu antuna adakah bermula kamu semua. Antuna adakah bermula kamu semua itu ala dalika menetapi itu ala dalika menetapi ayat ya ayuhan nabiyyu akhir. Qalat berkata imro'atun siapa orang perempuan wahidatun yang satu minhuna yang sebagian daripada nisa lam yujib tidak menjawab pada Nabi ghairuha siapa lainnya imro'ah. Naam yo layadri tidak tahu Hasan siapa Hasan Rawi man itu siapa hiya bermula imro'ah. Sopo itu kok berani-berani jawab itu kan. Jadi Hasan yang rawinya itu aja nggak tahu. Qala berkata si Nabi fatasodakna maka bersedekahlah kamu semua kata Nabi. Fabasato maka membentangkan Bilalun siapa Bilal thaubau pada pakaiannya Bilal. Sumakola berkata siapa Bilal halumma. Jadi halumma itu ada dua ya. Ada yang mutaaddi ada yang lazim. Ini yang mutaaddi nanti saya terangkan. Pokoknya halumma memberikanlah kamu semua pada sodako. Halumma memberikanlah kamu semua pada sodako. Lakunna bagi kamu semua fidaun itu tebusan abi bermula bapak saya wa umi dan ibu saya. Akhirnya fayulkina maka meletakkan siapa nisa al-fatha pada cincinnya wal khawatimah dan beberapa khawatim mana cincin Fisaubi Bilalin. Qala Abdul Razak al-fathu bermula fathu itu al-khawatim. Fathu itu maknanya khawatim al-idham, cincin yang besar-besar. Kanat ada apa khawatim itu fil jaliyah zaman jahiliyah. Jadi Ibnu Abbas saya itu al-fitro. Saya ini menghadiri Idul Fitri bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi waktu itu ya beliau ini di Madinah. Tapi setelah itu ini sahabat Nabi yang paling hati-hati itu Ibnu Abbas, termasuk hati-hati. Dia itu kan pindah di mana itu? Yang kita waktu ziarah itu mana? Kita sampean. Masjid Astagfirullahaladzim. Masjid yang jauh itu waktu kita ziarah di mana, Ustaz? Masjid Ibnu Abbas di mana? Thaif. Beliau ini kan tidak mau menetap di tanah haram. Beliau harus pindah ke Thaif. Itu kan buat tanah haram.
Jadi alasannya saking hati-hatinya, ya memang kalau ibadah di tanah haram itu dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Maka dia itu hati-hati. Itu maka beliau lebih menetap di Taif, nggak mau menetap di tanah haram. Itu hati-hati ini, hati-hati Ibnu Abbas ini. Nah beliau cerita sholat itu sebelum khutbah. Setelah itu Rasulullah khutbah. Nah ini. Setelah Nabi selesai sholat, kharajan Nabi. Nabi ketika keluar itu ka'anni angduraim. Nabi ada kepentingan kan datang ke perempuan. Maka Nabi khina yujalisu biyadihi. Nabi memberi isyarah kepada jamaah ini supaya duduk. Ini maknanya gini. Jadi misalkan imam ya, kita imam. Terus ada kepentingan mau keluar. Nah ini ngikuti petunjuk Nabi memberi isyarah. Maksudnya orang itu dulu apa? Diam. Dia baru keluar. Nah ini aja kalau ngikutin Nabi kan dapat pahala. Jadi seorang imam misalkan keluar dari pertemuan, katakan masjid, kelompok orang banyak, ketika mau ada kepentingan, itu yujal disu memberi apa isyarah. Kamu duduk sini dulu. Dia mau keluar ada kepentingan. Ini maknanya gini, sahabat itu waktu itu mau ngiringi Nabi. Ada dua pendapat, mau mengiringi Nabi, tapi Nabi jangan enggak ngiringi. Ada yang enggak, sahabat ini mau bubar. Setelah Nabi kan khutbah, Nabi pergi dia mau bubar, tapi Nabi enggak. Duduk dulu nanti pulang sama-sama. Nanti pulang sama-sama. Nah, sama. Jadi Nabi itu kan mau mendatangi perempuan. Makanya Nabi summa yasukuhum. Nabi kan belah-belah sop itu kan. Nah, misal dulu kamu jangan pergi dulu. Saya mau memberi ceramah perempuan itu. Nah, memberi ceramah perempuan. Nabi itu Bilal. Nah, waktu itu Nabi baca ayat ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyina. Itu maksudnya gini. Ini surat Al-Mumtahinah. Itu Rasulullah SAW itu pernah membeat perempuan. Isinya beat. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka. Hei Nabi, apabila datang mukminat padamu yubayyina. Mereka beat, semua beatnya Allah yusyrikna. Mereka tidak musyrik bila syai'an. Walayasnya mereka enggak mencuri. Walayasnya mereka enggak zina. Walayakna mereka enggak membunuh anak-anaknya. Walayatina mereka tidak melakukan kebohongan. Yaftarina baina aidina wa arsulina walayaksinaka bima'ruf. Mereka tidak durhaka dalam hal-hal yang baik. Fabayina, kalau mereka mau beat seperti itu beatlah. Tidak apa-apa, beat itu kan dijanji. Wastaghfir lahuna, mintakan ampun mereka. Nah, Nabi itu ketika ketemu perempuan mengingatkan itu, enggak kamu pernah beat bahwa kamu tidak akan melanggar, kamu tidak akan zina, kamu tidak akan macam-macam kan, termasuk kamu walayaksina fima rufin, kamu tidak akan durhaka dalam perkara baik. Iya ya Rasulullah, kami ingat beat itu. Luar biasa. Iya ya Rasulullah, kami pernah beat seperti itu. Nah dulu perempuan ini kata Hasan, siapa perempuan itu? Enggak tahu namanya. Cuman ada di kitab yang lain, yang lain itu namanya Asma binti Yazid. Jadi zaman Nabi itu ada namanya Asma binti Yazid. Beliau ini dijuluki Khotibatun Nisa. Khotibatun Nisa, namanya tukang juru bicara. Nah, juru bicara, jubernya perempuan. Nah, iya ya Rasulullah, memang kami berbuat. Nah, kalau kamu lah pernah biat sama kami, lah sedekahlah kamu. Nah, sedekahlah kamu. Jadi ini maknanya orang kalau minta sedekah itu harus ada mukadimahnya dulu. Jangan langsung ya diomong-ngomongin lah kan, sama-sama caranya kan tentang kehebatan sedekah dan sebagainya supaya orang tertarik. Nah iya, situasi dulu. Dan ini oleh orang ahli fikih boleh kita ini mendatangi orang-orang terus minta sedekah. Orang kaya-kaya kan, misalkan kita mengadakan pengajian atau bangun apa, kita datangi orang-orang. Pak minta sedekah kami, Pak mau bangun ini, boleh. Nah ini dalilnya kan. Nah, ini kan Nabi mendatangi. Nah, maka perempuan ini diambil oleh fuqaha, boleh kita ini datang ke tempat orang-orang yang mampu minta sedekah kan. Namanya minta sedekah, minta infak, entah untuk pembangunan, atau untuk fakir miskin, pokoknya itu boleh. Ini dalilnya itu kan. Sosial dengan khud min amwalim. Ya, khud min amwalim shadaqatan. Nah, ini boleh kan. Di satu perempuan ada yang kata, iya ya Rasulullah, iya kami ingat. Nah, iya, maka fatah sedekah bersedekahlah kamu. Langsung Bilal membentangkan pakaiannya. Nah, terus kalau Nabi haluma, ini naku. Jadi haluma itu gini, ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Misalkan haluma itu yang maknanya lazim itu ta'al, bimana ta'al. Haluma ilayya kadiya. Kadiya kesini. Haluma ilayya kadiya. Itu tidak punya maf'ul. Nah, haluma ilayya kadiya. Tapi kalau yang haluma yang mutaaddi
Yang punya maf'ul itu bimana hati. Bimana hati. Jadi sama dengan datangkan sedekah kamu, berikan sedekah kamu. Itu maknanya. Maka tadi maknanya kan hati as-sodaqah. Datangkan sedekah kamu, berikan sedekah kamu. Itu bedanya. Nah, ulama ini ulama Hijaz itu lugatnya afsah. Itu haluma itu mau untuk mufrad, jamak, tasnya ya haluma itu. Haluma. Nah, jadi untuk makanya ini kan haluma kan harus jamak, tapi halum tetap lafadznya haluma. Untuk mufrad, muannas, tasnya ya haluma. Mutaati. Mustarab bahasanya kan? Ya haluma. Apa? Halumu tidak ada. Karena itu akeh ketiga. Nah, tadi lugat Hijaz itu al-afsah itu haluma. Nah, lugat yang lain itu ndak, kalau misalkan tasnya ya haluma, kalau jamak halumu. Nah, itu yang lugat enggak afsah. Ada dua bahasa. Yang lugat Hijaz itu masuk Mekah, Madinah, Yaman itu Hijaz. Itu lugatnya haluma. Maka kalimatnya haluma berarti yang dipanggil banyak perempuan, yang diajak banyak perempuan. Ngene iki kadang-kadang nek gak dipikir ya bete pikirku ya kok haluma ngono digoleki ngene Pak Rajab. Ora kok terus satu kitab ini ada itu tidak mesti ya, tidak mesti ya. Tidak mesti. Makanya kalau tidak banyak iya gabungan ya ya bingung. Soalnya bingung. Nah, coba kata Bilal ini hebat. Lakunna fida'u abi wa umi. Nah, ini saya katakan orang minta bantuan itu ya perlu adanya apa ya? Orang diberi perangsangan. Mati maksud gini. Fida'u abi wa umi itu maknanya ini bahasa orang Arab tuh gitu. Lalu bahasa-bahasa kiasan. Semoga antum kan dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Itu maksudnya kan bapak saya, ibu saya jadi tebusanmu kan gitu maknanya kan. Itu bahasa kiasan. Maknanya semoga sampean dijauhkan dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini maksudnya uang sedekah ya perlu sedekah didongakno. Pak muga-muga panjang umur, sehat walafiat, rezekinya lancar, kami mau bangun Pak. Oh, itu penting itu karena tertarik ya kan. Oh, ini bisa ngasih 200 jadi 1 juta ini kan. Apalagi orangnya pinter wah, dan bapak sehat, panjang umur. Nah, ini idealnya itu ini. Jadi Bilal itu cerdas juga Bilal ini kan. Maka Nabi kan tahu yang disuruh minta tuh Bilal cerdas Bilal ini. Mudah-mudahan perempuan ini aman, selamat, damai. Wah, perempuan kan senang dia hatinya. Wah, ramai. Maka kok sampai cincinnya apa kalungnya, langsung copot, copot. Wah. Iya itu kayak cerdas sampai itu kan ke situ sampai. Oh itu ini. Wah. Ya. Wah itu maksudnya itu sebetulnya itu kan. Yang penting jangan berbala aja. Ini nanya sih. Iya. Ini terkait dengan Abdullah bin Abbas ini kan ketika Rasulullah hidup ini bagaimana nih menurut para fuqaha ya hadis yang datang dari beliau yang oleh beliau karena kan masih kecil. Apa ada yang meragukan? Dia kecil dulu. Jadi gini, makanya ada pertanyaan begini kalau saya katakan dalam mustalah hadis pembahasan bagaimanakah kan orang yang ketika masih kecil, ini masih kecil kan, beliau dakwah Nabi. Tapi menyampaikannya beliau ketika sudah dewasa itu sah-sah saja. Contohnya Ibnu Abbas. Paham kan? Nah, jadi mendapatkan Khazabi masih kecil, cuman beliau kan cerdas. Jadi daya ingatnya luar biasa, masih ingat. Makanya ketika menyampaikan beliau sudah dewasa. Sudah dewasa. Biasa. Ini tentang fikihnya hadis ini. Di sini posisi khutbahnya itu babak kedua, babak kedua. Pertama, maksudnya? ya posisi Nabi bicaranya sudah khutbah. Iya. Sudah selesai khutbah, terus mendatangi perempuan. Sudah selesai. Iya, memang ada yang mensalahfahami itu begini. Seperti sampean itu. Ada sebagian ulama itu ndak, ini Nabi itu pindahnya masih tengah-tengah khutbah teruskan gitu. Ada yang katakan itu cuma ndak. Itu Nabi sudah selesai khutbah terus mendatangi perempuan. Kata tadi kan alasannya karena di musola yang tanahnya lapang, Rasul itu maaf ini beliau sudah usia sudah senja, jadi dimungkinkan yang belakang kan tidak dengar. Karena kan nggak ada pengeras, maka beliau mendatangi. Terus 2 kali. Iya, 2 kali. Tapi di sini rujuknya dengan wau. Pindah Nabi dari tempat khutbah. Berarti selesai khutbah itu dia
berjalan. Iya, intakola pindah, dia pindah ke tempat perempuan tadi. Itu kan falama farogo, selesai khutbah. Tadi kan ada farogo, jadi kan. Oh iya, selesai. Tadi ada selesai khutbah kan. Babu idalam yakun, bab menerangkan apabila tidak ada itulah bagi mar'at jilbabun apa jilbab.